warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah acara haji dari Bapak Tri Puranto bersama istri, dan ini sekarang meditasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini, siang ini kita berkumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendoakan saudara kita Bapak Tri Purwanto bin Sartono, kemudian Ibu Prihastuti binti Munawir. Beliau akan menunaikan ibadah haji, tentunya kurang lebih barangkali 40 hari meninggalkan tetangga keluarga sanak saudara. Untuk itu, marilah kita doakan beliau agar dalam perjalanannya lancar dan sukses dan bisa pulang kembali ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat dan menyandang gelar haji mabrur dan mabrur. Amin. Hadirin rahimakumullah. Di Indonesia ini banyak hajatan seperti walimatul ab, walimatul safar, salah bersama. Kamu ditanya Pak Amin ayat di Sunnah, ayat. Namun martina ia geus jadi adat, kebiasaan dalam hukum Islam. Aku itu al-adat Mekah. Jadi adat ini menjadi hukum tradisi bagi kita sekalian. Tujuannya sangat mulia, yaitu pertama tadi diungkapkan oleh pembawa acara adalah untuk meminta maaf kepada bapak dan ibu, andai tolan saudara, sahabat semua. Kalau Pak Tri ini minta maaf door to door, apa selesai? Mungkin ayat, datang deh. Lebih baik dikumpulkan saja di sini untuk minta maaf. Tadi sudah dijam kabul, dibawakan atas nama keluarga Pak Tri oleh Pak Haji Saiful. Tentunya itu minta doa, minta maaf kepada kita sekalian, sebab kita adalah makhluk sosial. Tentunya kita ada salah kata, salah ucap, salah tingkah laku. Karena ibadah haji ini merupakan perjalanan suci akan menuju ridhonya Allah, menuju panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma labbaik, Allahumma labbaik,
la baik la syarika lak la baik innal hamda wa ni'mata lakal wal mulk la syarika lak. Dalam hatinya, ya Allah, aku memenuhi panggilanmu datang ke tanah suci. Talbiyah ini diucapkan selama di tanah suci agar kita meyakini, bahkan dengan mengucapkan dengan perasaan hati banyak yang menangis. Selanjutnya tentunya ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, hal ini merupakan kebahagiaan tersendiri bagi kita sekalian. Di RW 08 ini yang saya tahu ada 3 orang. Pertama Pak Tri dengan istri dan Ibu Maria yang kami angkat. Dan mudah-mudahan dengan merasa gembira, bahagia kita doakan. Sebenarnya doa itu akan terulang pada diri kita masing-masing. Mendoakan orang lain pasti mendoakan diri sendiri. Sudah niat Bu? Mau haji niat? Cek dina kitab Sabina mah di atas muktaronan bibutihi. Kudu dibarengan jeung prakna. Ayeuna ibu niat melaksanakan haji, nabung derajat. Dia geus haji nabung di bank sehingga kita tercatat untuk menjalankan perjalanan. Itu pun waiting list menunggu Pak Kris saja 12 tahun. Kalau ibu cacat muktaronan bibutihi tahun sabarah, termasuk Pak RW dan niatnya muktaronan bibutihi dibarengan praktek Reguler mah berapa? 12 tahun. yang akan datang untuk melaksanakan ibadah haji. Hadirin rahimakumullah. Kalau reguler, Oleh tapi kalau karena yang itu bus kaitan yang sifatnya tapi harganya berbeda. ini adalah menjadi kebaikan. Contoh, kalaulah imam sholat pakai pakaian jin dari disoek-soek lebih, kemudian pakai kaos lugur sirana, sah di sholat sah karena dia kebiasaan ewa atau adab-adaban. Orang laki-laki itu surah dari udal sampai lutut. Sesuai dengan hukum saja saya sholat pakai sarung menutupi lutut dan menutupi udal. Kira-kira disering-seringkan mau sholat itu ada imam pantas ya teman memakai dia lima tidak beradab gitu. Tapi sholatnya sah karena menutup aurat kecuali ibu-ibu. Auratnya seluruh badan kecuali wajah. Tapi kadang-kala sholatnya pakai karena sudah syar'i bajunya ibu-ibu itu sholat saja tidak pakai mukena. Tapi pandangan ramona katingal asal depan tapi pada seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Nah ini jadi harus muktadolkal menempatkan sesuatu perkara walaupun tidak semua yang dilakukan Rasul, yang tidak dilakukan Rasul menjadi tidak sunnah. Sebab sunnah itu al-qawliyah, fiqliyah, takribiyah. Seperti Saud Daud. Nabi tidak pernah melakukan itu. Tapi karena dianjurkan, kemudian azan saja, kalimat azan itu dari Bilal. Nabi tidak pernah azan. Sebab ada Bilal. Jadi itu tidak sunnah kalau begitu. Nah oleh karena itu hadirin rahimahumullah, seperti walimatus safar ini niatan baik
mengumpulkan orang untuk minta maaf, karena tidak hanya lisan tetapi bermusyawarah ini harus nyambung hati ke hati. Tapi suka ada orang bersalaman, tangannya bermusyawarah tapi wajahnya sama balik, kayak bu mewah kayak gitu. Jadi harus tulus memaafkan sahabat kita dari hati yang tulus. Tapi hari yang ikhlas yang tulus itu tidak nampak, itu pekerjaan hati, pekerjaan hati. Tentunya tergantung hati kita masing-masing. Pada yang doakan kapal dan hidupnya butuh dilihat. Pada nanti formalitasnya dengan sesalaman bermusyawarah. Kalau merujuk dari surat Al-Imran, manis taqwa walillahi al-nas. Jadi khitabnya itu kepada manusia. Tapi kan haji itu harus. Tapi di sini walillahi al-nas diwajibkan kepada manusia. Manusia ini bermacam-macam agamanya. Ada Nasoro, ada Yahudi, ada aliran kepercayaan, dan macam-macam manusia. Bagaimana nanti orang muslim sampai wafatnya belum melaksanakan ibadah haji? Maka ada hadis baginda Rasulullah, wal fuqara wal masakin. Sholat Jumat ini hari besar. Makanya itu yang fakir dan fuqara ini sama hukumnya dengan melaksanakan ibadah. Ataupun sholat isyraq, ya suami abdi terjang belakang dan di masjid. Nah, Ustaz, sholat isyraq. Sholat isyraq ini 1 jam dari waktu subuh. Pahalanya haji dan umrah. Bukan 1 jam 90 menit. Hari libur biasanya kuduna di Masjidil Haram. Melaksanakan sholat isyraq. Soalnya Sebab pahalanya itu 1 jam. dan Oh, 1 jam itu masih halal. Ini masih suruh ya benar. taswirnya lupa. Mudah-mudahan Kan baru bisa. terbit kan kita nggak boleh suruh. Dan 500.000 pekerjaan itu dan mudah. Padahal dalam sholat isyraq, namun haji berapa sekarang kongkosnya? 60 ya? 65. Kemudian umroh 35. Nah, 100 jutaan setiap bisa. Tapi jangan sudah haji dan umroh, wadul bapak. Iya, melaksanakan sholat isyraq itu pahalanya seperti melaksanakan sholat qobliyah subuh ataupun sholat fajar. Itu adalah bumi dan seisi bumi dan langit ini pahalanya. Balagilkan orang Islam. Coba buka kekayaan seluas langit dan bumi, pahalanya. Maka tidak dinampakkan pahalanya ini. Kalau tubuh RW dinampakkan pahala sholat qobliyah subuhnya, seluas langit dan bumi, masuk sampai Pak RW. Maka kaki dihan, bersusun-susun. Nah ini maka tidak dinampakkan pahalanya asal keyakinan. Karena sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Tapi berat memang berjamaah di masjid. Untuk melaksanakan subuh tergantung kepada kualitas, bukan kualitas, ketebalan keimanan kita masing-masing. Jika seandainya tahu semua tentang pahala sholat subuh berjamaah, orang yang sakit pun akan merangkak datang ke masjid. Hadirin rahimakumullah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu. Istitoah ini ada 5. Pertama, mal, harta.
Saya baca buku seorang pengarang buku tentang bisnisnya Rasulullah. Jadi kita cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi aneh. Tapi Pak ayatkan pelatihan di Darut Tauhid terdinas saya. Pelatihnya dari orang Tionghoa yang sudah ayah mau nggak ngerti kan? Nabinya pengendai pedagang, tapi umatnya tebal dagang. Nah ini tentunya pertama filmali, kedua punya ilmu, makanya manasik kayak sebulan, seminggu, padahal manasik ketiru pakai selesai. Apalagi pakai peragaan gambar dan sebagainya. Menjelaskan tentang perjalanan haji di tanah suci dan Madinah. Kenapa ada pelaksanaan pelatihan haji hampir sebulan? Tujuannya adalah untuk mengakrabkan komunitas jamaah satu kloter. Pada secara keilmuan, secara fikih, ya bagaimana berangkat dari rumah, kemudian sampai pulang ke rumah, apa yang dilakukan? Pengalaman kami waktu haji, udah lama ya, 20 tahun yang lalu, sudah berbeda suasana di Mekah dan di Madinah pun sekarang ini secara fisiknya. Ketika berangkat dari rumah, ditinggalkan anak, ditinggalkan rumah, ditinggalkan kendaraan. Jika seandainya saya tidak pulang kembali ke rumah ini, hanya disimpan dada saja di rumah, kendaraan, harta yang lainnya. Makanya harus benar-benar bersih, luruskan niat ketika akan melaksanakan ibadah haji. Billah karena Allah. Kemudian fikih, istilahnya fikih, giro, keyakinan, keimanan kita, spiritual kita harus kuat. Sebab kalau di Mekah ini, kalau masuk ke mall, bakar jam, semua makanan di Indonesia banyak di sana. Seperti bukan melaksanakan haji, seperti di Indonesia saja makanan, karena orang-orang Indonesia terkenal tukang soki. Mereka menawarkan emas, haji sini dulu, haji ini barangnya bagus. Bahasa Indonesia tukang dagang karena pada umumnya ya. Kemudian juga keempat, filhal. Nah, filhal ini termasuk kondisi suasana keamanan. Dulu zaman Covid stop haji satu tidak memungkinkan. Kemudian juga waiting list, nama aja daftar aja disebut daftar. Itu hal karena terlalu banyak jamaah, katanya Indonesia ini krisis, tapi jamaah haji meningkat. Yang krisis bukan masyarakatnya, negaranya mungkin ya. Haji, calon haji di mana-mana menunggu sampai 20 tahun. Nah ini yang keempat, istitoah bil jismi, artinya istitoah kemampuan fisik. Sekarang sedang berdebat ataupun permohonan, sedang diskusi antara Indonesia dan Arab Saudi. Kan Arab Saudi ada batas usia, ulang kali betul ini. Tapi Indonesia tetap melobi supaya yang usia 70 pun berangkat. Kalau sudah 75 tidak diberangkatkan, niat haji punya uang segitu, ya harus berangkat niatnya sudah. Ya, tapi memang ibadah haji ini ibadah fisik. Terjadi kali di Ka'bah, Safa wal Marwah. Jangan sampai Safa wal Marwah satu kali pulang pergi bukan. Itu mau konsen
satu kali pulang pergi antara seseorang satu kali tidak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pengalaman kami lepas sehat ketika gunting rambut ada broker di sana. Tahu-tahu kasih gunting minta 50 real. Nah, yang ridho dan ikhlas saja karena ketentuannya orang yang sudah melaksanakannya. Orang yang belum mati tidak boleh menggunting rambut yang sudah tahu. Nah ini kemudian di Arafah itu luar biasa. Haji jangan terlalu jauh mainnya, karena ini nelpon saudara saya di nanti malam Sabtu. Sebab tendanya sama putih semua, kebalikan bisa kali. Sehingga sholat Idul Fitri pun darurat tidak ke masjid, di tenda masing-masing. Haji jadi khotib, imamnya si Anu. Kok masing-masing ini ya darurat Pak? Kalau ke masjid mau bisa balik air dan sebagainya. Nah itu diantaranya. Sehingga apalagi di Musdalifah, waktu itu berangkat setelah asar dari Arafah, sholat jamaah, kemudian pada minum sebentar di Musdalifah. Nanti jam 12 kita berangkat ke Mina. Tahu-tahu Haji ini sudah jam 12 belum datang mobilnya. Sampai sholat subuh bergadang di Musdalifah, atapnya langit, dari laki-laki tidak pakai alat halang. Ulang kalinya ngomong kan Pak Isa, oke Pak Isa, umroh tidak ya, umroh tidak di Musdalifah. Sehingga kemarin karena banyak kejadian sampai jam 8, jam 9 belum berangkat dari Musdalifah, mobilnya tidak ada. Kebijakan berikutnya, ibu-ibu jamaah jangan turun dari mobil, biar petugas saja yang ngambil baki. Pertanyaan sah tidak kita turun minta ibu-ibu Musdalifah? Itu kami sih. Nah, karena di Musdalifah itu tidak ada rumah makan, tidak ada warung. Yang karena sebentar mami bisa. Sehingga banyak yang sakit karena dalam kondisi dingin, apalagi banyak orang dan sebagainya. Oleh karena itu kepada